sebingung ini buat memulai percakapan, itulah si introvert. Ya. Hai, banyak yang tanya, apa sih produktivitasnya Kazi akhir-akhir ini? Yap, bener banget. Buku belum launching, lagu belum recording lagi, video klip yang kemarin belum syuting. Ya karena akhir-akhir ini memang ada satu kegiatan Kazi yang baru dan itu lumayan membuat Kazi harus memilih, memilah dan memilih kayak sampah ya. Enggak sih, bukan kayak sampah, tapi lebih tepatnya untuk memanage waktunya. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus dipertahankan dan yang harus disimpan dulu, yang harus di-keep dulu, yang harus oke deh, tahun ini sampai di sini dulu, dilepas dulu. Oh, yang ini bisa sama orang lain, oh yang ini nggak bisa dilepasin, dan oh yang ini yang baru. Apa sih itu? Ya bener banget, jadi guru SMA. Kalau ditanya kenapa sih mau jadi guru SMA padahal udah jadi kepala sekolah sebuah SD gitu ya, bedanya kalau jadi kepala sekolah itu saya jadi kepala sekolah di sekolah sendiri. Tentunya banyak hal-hal yang nggak saya dapatkan ketika saya bekerja di luar. Dan ketika saya memutuskan untuk bekerja di luar juga, plus minus dong ini. Gimana tanggung jawab saya di sekolahan saya, gimana saya bertanggung jawab di sekolahan yang luar. And then hasilnya adalah 2 minggu kemarin saya tipes. Tapi dari tipes itu saya belajar bahwa manage waktu saya masih kurang baik, terutama dalam waktu makan, dalam waktu istirahat, dalam waktu menjaga atau aware sama diri sendiri gitu. Peduli sama diri sendiri dari mulai istirahatnya, makannya. Tapi kalau ditanya sejauh ini ada nggak sih manfaatnya dari capek-capeknya Kak Haji? Banyak banget manfaatnya menurut saya. Kalau bahasa Sunda mah ditanya batiknya beren ya. Untungnya apa sih gitu dari produktivitas ini? Jadi secara teknis dalam 1 tahun ini hal-hal apa yang hilang, hal-hal apa yang masih dipertahankan, dan hal-hal apa yang baru. Yang pertama mungkin yang hilang dulu ya. Saya melepaskan kelas online. Saya pikir sekarang udah banyak ya, apalagi kemarin kan saya udah coaching beberapa public speaker yang udah keren-keren banget, dan sekarang kalau misalnya mau buka kelas online mereka udah bisa. Yang kedua, apalagi ya yang saya lepas. Beberapa konten saya yang sering termasuk kayak sekarang nih, konten-konten podcast saya mungkin dilepas juga gitu, yang baik secara YouTube ataupun di Spotify. Apa ya? Apa dong? Emang karena udah lama banget nggak podcastan, jadi sekikuk ini lagi, jadi susah ini lagi gitu. Yang belum tahu nih kalau Kaji introvert, kelihatan dong dari video ini seintrovert apa Kaji. Jadi agak apa ya, bingung mulai dari mana dulu. Saya menjawab yang mana dulu karena pertanyaannya begitu banyak secara selama 1 tahun ini vakum di podcast ya. Oke, saya balik lagi aja dulu ya. Satu persatu saya jawab dari mulai apa yang saya lepaskan itu memang kelas online, kemudian podcast saya. Apalagi ya, mungkin itu ya, kelas online-nya bukan hanya kelas yang saya menjadi coaching, saya isi coaching atau saya menjadi coachnya atau saya menjadi pengajarnya, tapi juga kelas-kelas online yang saya ikuti buat menambah ilmu saya gitu, kayak kelas-kelas bahasa Inggris, kelas-kelas bahasa Jepang. Saya rehat sejenak. Dan
hal-hal yang tentunya masih saya pertahankan, hal-hal yang memang berkaitan dengan atau berurusan dengan publik, orang banyak gitu. Kayak saya masih di yayasan gitu sebagai divisi pendidikan, saya masih menjadi kepala sekolah SD Abu Ajis, saya masih menjadi seorang istri, saya masih jadi seorang ibu, apa lagi ya, waktu dengan anak-anak tentunya nggak boleh hilang, masih saya pertahankan. Terus itu mungkin ya yang saya pertahankan. Oke, hal-hal yang barunya tadi apa? Ya, satu sih yang barunya yaitu mengajar di sebuah SMA, di mana SMA tersebut adalah alma mater saya. Dulu saya di sana, saya alumni sana, yaitu SMA Karya Pembangunan 2 Bandung. Kalau ditanya nyesel nggak sih melepaskan beberapa hal untuk satu ini gitu? Sebenarnya enggak sih. Memang saya melepaskan hal-hal yang berkaitan dengan menambah kualitas diri saya, seperti kelas-kelas yang saya ikuti atau pengalaman-pengalaman seperti berbicara seperti ini, tapi sebetulnya dari satu kegiatan baru ini tentang mengajar di sebuah SMA itu sebetulnya banyak hal yang baru dan melampaui cita-cita saya. Gak tahu dong apa cita-cita ya Kaiji. Padahal Kaiji jadi guru bukan cita-cita Kaiji jadi guru. Jadi cita-cita saya itu adalah menjadi psikolog remaja. Tahu dong, ada yang udah tahu gimana prosesnya Kaiji kuliah. Kayak saya kuliah dari 2011 dan lulus 2020. 9 tahun. Jadi saya pernah kuliah di sastra murni, Nondik, sastra bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia, di mana di sana tuh kayak murni aja gitu sastra, nggak ada pendidikan cara ngajar, nggak, tapi kayak kita bedah naskah kuno, kita bener-bener belajar morfologi yang bener-bener seluk beluk bahasanya banget gitu. Terus kita benar-benar belajar kesusastraan, gimana kita memahami sastra dan lain-lain, kritik sastra dan sebagainya gitu, sebagai sastrawan nantinya gitu. Tapi saya di sana hanya sampai 6 semester, kemudian pindah ke psikologi UPI juga dengan testing sendiri, mengalami kuliah minor dulu bolak-balik sastra psikologi gitu. Nah udah gitu di psikologi sebetulnya ini hal yang membuat ini kayaknya baru deh saya cerita secara online detail kayak gini tentang kuliah saya. Tapi memang saat itu di psikologi saya hanya bertahan 6 semester juga. Jadi 6 semester itu saya kuliah psikologi dari mulai dasar, penjurusan saya pengen, pas mau penjurusan saya pilih psikologi remaja karena memang saya ingin menjadi psikolog remaja itu ya. Tapi pas mau skripsian dan ada sistem waktu itu online baru dimulai. Jadi memang ada kesalahan, saya nggak ganti nomor induk saya ketika pindah, sehingga diakumulasikanlah total kuliah saya itu dari sastra. Jadinya pas mau skripsian katanya nggak cukup uh, apa sisa kredit kuliahnya gitu. Jujur itu adalah kan harusnya sih 6 tambah 6 12 semester, harusnya 6 tahun ya, tapi kok bisa 9 tahun gitu. Jadi 7 tahun itu 7 tahun ya, sebenarnya 7 tahun karena 2 semester tuh saya kuliah bayar tapi saya nggak masuk kuliah karena saya menguruskan perizinan sekolah saya gitu. Jadi bolak-balik ke dinas pendidikan dan itu nggak mudah, membuat saya harus benar-benar izin kuliah dan lain sebagainya lah. Karena bukan bolak-balik ke dinasnya aja, tapi harus menyiapkan berkas-berkasnya, itu yang membuat saya ya gitu ya masa-masa berat. Tapi alhamdulillah itu alasan saya tetap mempertahankan sekolah saya karena saya tahu perjuangannya gimana dari nol banget.
Nah itu perjalanan kuliah saya. Jadi saya baru lulus. Nah ketika ayah saya meninggal sebelumnya tuh masuk Uninus dulu, aba di Uninus. Nah masuklah saya ke Uninus. Alhamdulillah merasa terbantu sekali karena saya menemukan rumah rumah baru. Saya menemukan di mana saya yang sudah hancur berkeping-keping takut gak beres. Ternyata Uninus bisa mengkonversi semua mata kuliah yang pernah saya ambil dan mengambil sisa-sisanya gitu. Karena kan dulu saya baliknya ke bahasa nih, pendidikan bahasa. Dulu saya sastranya sastra murni, sehingga gak belajar banget tentang kependidikan gitu. Dan saya belajar semua tentang kependidikan itu benar-benar di Uninus. Dan itu sangat bermanfaat untuk saya hari ini. Semua sih bermanfaat ya, dari sastra, psikologi, pendidikan, itu sangat bermanfaat untuk saya mengajar hari ini. Nah itu dari uh, tentang kuliah saya. Menjawab dong, tadi menjawab rutinitas apa kuliahnya, terus tentang benar gak sih Kaji itu introvert. Sebetulnya kan di dunia ini kalau misalnya tentang inilah uniknya penciptaan Allah ya. Jadi manusia itu unik. Ternyata tentang karakteristik dan kepribadian seseorang itu nggak bisa di lewat satu teori aja gitu. Misalnya kita bisa melihat dari kalau secara psikologis itu ada sanguin, terus ada melankolis, terus ada empat ya, sanguin, melankolis, terus apa lagi? Nanti saya tuliskan di caption. Nanti saya edit, ada nih empat ya. Saya lupa lagi. Terus ada juga berdasarkan introvert, extrovert, ambivert. Katanya sekarang jadi ada ambivert ya. Perpaduan antara introvert dan extrovert, dan yang membuat saya berpikir apakah saya ambivert gitu. Karena terkadang saya kalau ketemu sama orang banyak, sebenarnya bukan orang banyak ya, orang yang mereka bisa nyapa saya duluan, saya jadi kayak berbaur aja gitu, bisa. Padahal ketika saya berdiri di depan publik, saya bisa berbicara. Bukan berarti saya ekstrovert. Saya introvert. Tapi saya memberanikan diri buat, itu bukan hal yang saya suka, tapi tuntutan gitu. Ketika kita dituntut untuk berbicara di depan publik dan kita punya uh, pas apa ya, bukan kader tapi kayak punya apa yang dibutuhkan oleh publik dan harus disampaikan, gak salah dong introvert mencoba berbicara. Apalagi ketika saya udah certified public speaker, uh, itu berarti udah dilatih dong sama coach saya gitu untuk berbicara gitu. Walaupun sebenarnya ketika ditanya lebih enak mana berbicara dengan orang yang nggak dikenali atau baru dikenali dengan orang yang udah kenal lama, jujur lebih suka mendongeng, lebih suka bercerita, lebih suka uh, berpublic speaking di depan orang yang baru gitu. Karena itu dia, si introvertnya itu. Walaupun memulai agak susah ya gitu, tapi agak susah lagi memulai dengan orang yang sudah pernah kita temui dan dia tahu kita bagaimana, sedangkan kita tuh susah banget buat memulai gitu. Kalau misalnya di orang baru kan dia nggak tahu seberapa susah kita memulai gitu. Kayaknya gitu sih gitu. Cuman kalau misalnya ditanya ciri-ciri introvert apa, kita adalah tim yang susah banget buat memulai perbincangan. Tapi kalau misalnya sudah memulai, makanya tadi saya tekankan kan di awal pembicaraan kita ini, saya bilang, nah inilah ciri Kaji introvert. Susah banget buat memulai kayak gini. Beda banget dengan orang-orang ekstrovert yang dia udah bicaranya udah sering banget, udah kayak oke, okay, ya banyak gitu, banyak banget apa yang mau dibicarakan gitu. Sedangkan kalau introvert tadi, ketika saya bentar ini kita mau di mana dulu, kita lebih banyak mikir gitu. Si introvert itu lebih banyak mikir, bentar ini kita sistematikan dulu ya, sistematiskan dulu gitu, kayak oke, okay, saya bercerita dulu apa yang saya ini, kemudian kuliah saya, dan sekarang baru saya cerita kenapa saya introvert gitu. Ya memang
semikir itu gitu si introvert itu gitu. Nah itu. Oke, pertanyaan selanjutnya balik lagi tadi, uh, apa produktivitasnya lagi nih dari mengajar di KP. Nah, ngajar SMA itu sebenarnya gampang-gampang seru. Karena apa? Karena mereka udah bisa mandiri. Ketika kita punya ide kayak gini, eksekusinya gampang, nggak kayak di anak-anak SD ya. Kayak ini, oh ternyata nggak cocok jadi anak SD. Kita harus lebih banyak membimbing gitu, membimbing banget gitu. Kayak gini loh, oke satu-satu, oke sabar banget gitu. Kalau di anak SMA kayaknya seru deh kalau ada kayak gini, misalnya nemu ide dengan materi yang itu, kayaknya diginiin deh mereka set gitu. Dan salah satu kebanggaan ini dia nyangka banget bahwa sekarang tuh kita jadi uh, apa ya, bisa rilis 12 buku. Kemarin di acara Sendratasi ya, seni drama tari dan musik gitu. Itu jujur, walaupun setelahnya saya tipes, dan tapi bukan berarti tipesnya gara-gara itu ya, tapi tipesnya emang akumulasi dari sebelum-sebelumnya. Saya mendongeng pagi mendongeng, siang mengajar, sore rapat, ya gitu secara sebulan ya. Tadi lagi balik lagi karena saya juga gak manage waktu saya istirahat dan uh, makan gitu. Jadi tipes lah gitu yang saya rasakan. Tapi bener, dari tipes itu saya banyak belajar dan saya banyak tahu mengenali tentang diri saya. Oh ternyata kalau saya teratur makan bakal gini, oh ternyata kalau saya kurang minum bakal gini gitu. Nah inilah 12 buku yang berhasil terbit kemarin. Ini sangat membanggakan buat saya karena uh, walaupun saya jadi kayak iri juga ya sama mereka. Iri, gurunya iri karena novel saya belum selesai, karena saya harus membimbing mereka. Tapi kepuasan tersendiri, satu novel nggak selesai, 12 novel selesai gitu. Dan di kesempatan ini saya mau ngasih tahu bahwa saya mau mulai mereview 12 buku ini sebagai bukti, sebagai wujud dari rasa bangga saya kepada mereka. Oke, ya ada oh tadi dibacain ya. Emang kadang suka kikuk gitu kalau si introvert. Nah ini ada dari Nazar, Changing My Destiny in the Past. Ini aku ngikutin banget sih cerita ini, bahwa bagaimana seseorang di-spill nggak? Pokoknya seseorang memperbaiki masa lalunya nanti ya. Dan ini Adit, Kembalilah Diriku. Ada juga Amelia, Thanks to Be. Tahu banget dong buku ini buat siapa. Dan Sampai Jadi Debu. Nah, rencana sih ini yang mau saya review duluan ya. Sampai Jadi Debu itu tentang dia ketemu secara virtual. Katanya kalau secara virtual itu gak akan pernah berakhir dengan langgeng, tapi mereka bisa sampai jadi debu. Wah, penasaran dong. Nah, spesial Mango Tree. Nah, ini saya juga ngikutin agak sedikit dan saya penasaran juga sih karena yang nulisnya ini introvert. Terus Renjana. Nah, ini yang ini banget sih, ini kayaknya yang nggak paling belum saya ikuti banget karena ini kayak Bim salah Bim aja gitu ya. Si anaknya tuh keren sih, dua orang ini, Nabila sama Indah ini di akhir-akhir baru oke Bu, kita udah selesai. Mereka selesai tapi saya belum baca secara keseluruhan, jadi saya penasaran juga nih. Kedua kah? Kayak Maybe in Another Universe. Ini saya ngikutin banget. Ini dari karyanya Irma. Tentang mereka Nur. Saya juga ngikutin ini. Mr. Kinan. Ja.
Nah ini ngikutin banget ini dari awal, setiap chapter per chapternya nih penulisnya tuh kayak, bu review dong bu. Dan jujur saya, karena saya suka baiknya, jadi saya excited banget ya, jadi kayak antusias lah buat baca per chapternya. Jadi kayak ini paling rumit sih, alurnya tuh kayak ngeselin. eh Jangan di spill sekarang ya, nanti. Nah ini The Insula Neatinsa, gimana ya bacanya, punya Dava. Terus ada Albert's Journey, ini punya M. Dan Trisinantisis, ini juga agak susah bacanya pas tahu judulnya susah-susah. Tapi saya ngikutin mereka sih, isinya. Ini punya Vano. Dan itu pembukaan dari, jujur video kali ini tuh berawal dari, aduh, sekolah belum masuk ya, libur awal Ramadan, kayaknya gabut gitu mau ngapain, makanya boleh nggak bikin podcast. Lanjutin podcast yang pernah tertunda gitu ya. Nah, satu lagi nih, si introvert bingung cara nutupnya. Tapi kalau ngeliat podcast kayak salah satu podcast yang saya ikuti banget setiap episode itu Podhub ya, Podhubnya Kak Vidi sama Om Ded. Nah, jadi nutupnya gitu aja.